Oke, Sobat Garuda Fan, mari kita simak bersama. Waktu itu kita tanya dengan PSSI, ini kalau semua naturalisasi anak-anak kita bagaimana nih? Ya betul. Viral sampai kejutkan dunia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, Sekali-sekali bawa Tommy Welly kemari, supaya kita dengarkan pandangan dia. Kenapa kau tidak setuju, kenapa setuju? Karena secara teknis. Bek anyar Timnas Indonesia Max Hilgers menanggapi terkait sebagian orang yang tidak setuju dengan proses naturalisasi di kubu Timnas Indonesia. Menurut Max Hilgers via Instagram Roy Ricardo, jika kamu ingin meningkatkan sebuah tim, kamu membutuhkan dunia sepak bola di Indonesia tuh belakangan lagi hangat. Enggak deng, bukan cuma hangat tapi panas membara karena beberapa politikus mulai sekarang Malaysia heboh gitu. Dulu kan merasa lebih hebat dari kita tuh. Sekarang dia mencontoh kita. Ya, pemain Malaysia yang Buset. Gini ya Bapak Fahri ya, mungkin petir dan langsung berharap menjadi tulang punggung tim nasional. Gimana ini Bapak? Gimana maksudnya ini gimana ini? Oke, sahabat Garuda Fan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini, di konten terbaru masih seputar Timnas. Jadi marwah Timnas Indonesia saat ini, sahabat-sahabat Garuda Fan, sedang melejit, sedang naik, di mana ranking kita sudah kita nikmati bersama di bawah komando Pak Erick Thohir tentunya ya, dengan program PSSI-nya yang sangat berprestasi, yaitu mendatangkan pemain diaspora dengan proses naturalisasinya. Dan kalau kita melihat bahwasanya kemarin di pengambilan atau perpindahan federasi, perpindahan negara, yaitu Kelvin Verdon dengan Jean Rafael, ada sosok DPR yang sangat pro terhadap program PSSI dan juga aturan FIFA itu sendiri. Dan sahabat-sahabat Garuda, beliau menantang Bung Toel dan diaspora, anti naturalisasi, ditantang untuk bisa datang ke komisi atau sidang yang sangat independen ini. Jadi saya sebenarnya mulai dari dulu menunggu bagaimana para kritikus, para elit-elit anti diaspora, para elit yang punya kepentingan pribadi, para parpol yang hanya mementingkan dasar politiknya sendiri, yang tidak mementingkan bagaimana keinginan rakyat, keinginan supporter Timnas Indonesia. Dan marwah Timnas Indonesia saat ini bersama Pak Erick Thohir, Coach Sintayong berhasil membuat Timnas Indonesia. Kita sudah merasakan lah, tanpa kita bla 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 dan segala macam. Dan sahabat Garuda, ada juga sosok Fahri Husaini. Fahri Husaini dengan lantangnya, dengan tegasnya mengatakan, menyindir Coach Sintayong. Sekelas pelatih PON, Fahri Husaini, nggak tau lah, menurut kalian gimana sahabat-sahabat Garuda? Dan juga ditepis bagaimana program naturalisasi ini dibantah, yang mengatakan bahwa Timnas Indonesia punya sensasional palsu oleh Roky Gerung, dan dijawab oleh Max Hilgers itu sendiri. Nah sahabat-sahabat Garuda, biar nggak lama-lama, mari kita simak bersama, dan juga ada beberapa informasi penting juga tentang bagaimana Jero Dewa dan juga para pemain lainnya. Dan juga ada sosok Rano Karno juga terseret dalam video ini. Dan mari kita simak bersama, tanggapan kalian silahkan ditulis di kolom komentar. Miris melihat SDM Wakanda ini, profesionalisme malah dianggap pengkhianat negara. Asnawi Mangkualam, salah satu bek sayap terbaik di Liga Thailand dan Timnas Indonesia, bermain dalam laga perdana AFC Champions League 2 antara Port FC menghadapi Persib Bandung. Dalam laga ini, Port FC berhasil mengalahkan Persib di kandangnya sendiri, dengan Asnawi tampil cukup baik pada laga itu. Namun, sejumlah oknum supporter malah mempertanyakan nasionalisme Asnawi yang rela mengalahkan klub dari negaranya sendiri demi negara orang. Lah, justru bagus dong kalau kemarin Asnawi ngotot pas main lawan Persib, artinya dia profesional. Kalau kemarin lawan Persib Asnawi mainnya malah loyo atau ngalah, malah profesionalismenya kudu dipertanyakan. Adeh, SDM kita masih banyak yang bermental nepotisme sepertinya. Timnas Pusat telah merilis nama-nama pemain yang akan dibawa untuk mengarungi UEFA Nation League. Di sini ya kalau kita lihat deh, tidak ada nama Kevin Dix, tidak ada nama Pascal Struijk, tidak ada nama Ian Madsen, Jayden Oosterwolde, Ole Romeni, sama Milion Manhoef. Udahlah, Mas, Bang, Bro,
Udah gak usah pada nungguin dipanggil timnas pusat, gak usah. Udah main di kita aja udah. Ngapain sih nunggu-nungguin lu? Coba ya lu pikir ya. Kevin Dix, lu udah umur berapa? Udah gak bakal dipanggil timnas Belanda, udah. Masih gengsi aja, brother. Tapi guys, kita jangan senang dulu ya. Ternyata Ian Maatsen, Milion Manhoef itu dipanggil untuk timnas pusat U21 ya. Aduh, masih ada prospek berarti. Gimana ya kira-kira ya? Tapi jujur ya, kalau sampai si Ian Maatsen ini, BTW Doi sekarang main di Aston Villa guys. Musim lalu dia main di Dortmund ya. Kalau nggak salah dia masih statusnya pinjaman dari Chelsea nggak sih harusnya ya, setahu gua. Kalau sampai bener di join nanti soon ya, angkat topi sebesar-besarnya sampai Erick Thohir, bener dah. Kalau sampai mau ya, nggak masuk akal. Market value dia tuh hampir 600 juta bro. 600 juta rupiah ya maksudnya ya. Tapi brother, apakah setelah Mace dan Eliano udah nggak ada lagi yang bakal diambil? Menurut gue sih masih ada ya. Kita tunggu apakah satu dari 6 orang ini akan dibawa. Tapi gue udah denger sih katanya Milion Manhoef tuh nggak eligible ya guys ya. Gue nggak tahu nih berita validnya nih. Kita tunggu aja brother ya. Semoga salah satu dari mereka atau semuanya lah join ya. Kita tunggu sama-sama boy. Terima kasih, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Kali-sekali bawa Tommy Welly kemari, supaya kita dengarkan pandangan dia. Kenapa kau tidak setuju, kenapa setuju? Karena secara teknik, dia bisa menjelaskan. Secara aturan FIFA, dia bisa menjelaskan. Dengan pendekatan dan penjelasan catatan saya nih pimpinan, saya justru mendukung penuh proses memanggil kembali pulang sang mata air itu. Bahkan, Presiden Jokowi saya minta untuk meminta PSSI membentuk tim talent scouting yang tersebar di seluruh dunia, di mana darah-darah DNA Indonesia melekat di anak-anak muda yang main di seluruh liga atau di tempat sepak bola dimanapun berada. Dengan demikian, fraksi Partai Demokrat pimpinan dapat menyetujui Saudara Calvin Ronald Perdong Panjaitan dan Jens Raven Pandiangan diterima menjadi warga negara Indonesia. Terima kasih pimpinan. Dengar sekarang Malaysia heboh gitu. Dulu kan merasa lebih hebat dari kita tuh. Sekarang dia mencontoh kita. Ya, pemain Malaysia yang dinaturalisasi bedanya sama kita. Ya. Ini hebatnya Erick Thohir. Visi ya, visi. Dia itu sengaja menaturalisasi banyak pemain muda. Ya. Sedikit pemain mid generation, sangat sedikit old generation. Itu paling Tom Haya sama Jody Amat doang. Ya. Malaysia menaturalisasi pemain yang sudah main di liganya yang praktis tua-tua semua. Yang akhir. Ya. Jadi kita masih ini dalam proses. Let's say 5 tahun lagi Tom Haya, Jody Amat gak main lagi kan. Tapi di bawahnya masuk generasinya Sandy Walsh, Shane, Ragnar, JHS itu masih main kan. Oke. Nah di bawahnya udah mulai matang. Oke. Jadi benar-benar dibikin sehingga apa namanya long termnya itu masih berlaku. Hai, sekarang kita sudah sama Hiro Akikato. Hai, bos. Oke, aku mau nanya nih tentang peluang Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia nanti. Emang buat Indonesia agak berat ya, tapi di situ selalu ada kemungkinan bisa Indonesia juga dapat poin. Soalnya 2 laga pertama untuk Indonesia itu kan udah 1 poin ya. Yes. Semoga lawan Jepang juga kalian bisa dapat poin. Amin kan. Walaupun agak berat, tapi iya. Nothing is impossible. Iya, tapi ya semua pemainnya main dengan teratur dan juga fight dengan semaksimal mungkin. Ya. No one knows bisa dapat poin. Oke. Bek anyar Timnas Indonesia Mads Hilgers menanggapi terkait sebagian orang yang tidak setuju dengan proses naturalisasi di kubu Timnas Indonesia. Menurut Mads Hilgers via Instagram Roy Ricardo, jika kamu ingin meningkatkan sebuah tim, kamu membutuhkan beberapa pemain naturalisasi. Bukan berarti pemain Indonesia tidak bagus, tapi cara kami berlatih di Eropa, tingkatnya jauh berbeda. Dan kita bisa membantu meningkatkan levelnya. Jadi aku berpikir itu hal yang bagus kalau kita bisa bergabung dan bekerja sama. Apa yang kalian bayangkan jika seorang pemain dengan nilai transfer 700 miliar rupiah atau setara dengan 40 juta euro yang setara dengan seorang pemain Brahim Diaz di Real Madrid, Alejandro Balde di Barca, atau bahkan lebih mahal dari Mikhailo Mudryk yang akan segera bergabung dan membela timnas Indonesia. Tentu, itu akan menjadi satu ledakan luar biasa bagi timnas Garuda, terutama akan membuat para tetangga ASEAN iri dengki setengah mati.
Ya, pemain itu adalah Ian Maatsen, bek kiri Aston Villa yang tengah dirundung kekecewaan oleh timnas Belanda yang tak kunjung meliriknya. Bahkan, Ian Maatsen dikabarkan tengah sangat kecewa dan marah akan situasi yang sedang ia alami. Maatsen yang memiliki garis keturunan Jawa dari Suriname mengungkapkan kekecewaannya tatkala Ronald Koeman tak sedikit pun memberikan kesempatan untuknya tampil bersama tim oranye. Di waktu yang sama, agen-agen nasional kita, yakni netizen-netizen yang budiman, tak henti-hentinya merayu sang pemain untuk bergabung ke timnas Indonesia, di mana Indonesia masih memiliki kans besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dikutip dari Sinyal Garuda, pemain keturunan milik klub Premier League Aston Villa, yakni Ian Maatsen, belakangan mengungkapkan kekecewaan terhadap timnas Belanda. Hal itu membuka harapan bahwa sang pemain mau berpaling untuk membela timnas Indonesia. Ian Maatsen merupakan pesepak bola muda dengan prospek cerah. Setelah hengkang dari Chelsea, dia memutuskan untuk menerima tawaran Aston Villa. Meski demikian, timnas Belanda hingga kini belum memberikan kepercayaan kepadanya. Dia memang sempat dibawa pelatih Ronald Koeman di detik-detik terakhir berlangsungnya Euro 2024, tetapi tidak pernah diturunkan sama sekali. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior, kata Ian Maatsen beberapa waktu lalu. Saya bisa saja mengundurkan diri dari tim U21, tetapi saya tidak seperti itu. Terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak terlalu khawatir, ungkap Ian Maatsen. Ya, tentu kita menantikan keputusan dari sang pemain. Apakah dia akan mengikuti langkah teman seperjuangannya di timnas muda Belanda bersama Mads Hilgers untuk bergabung ke timnas Indonesia? Atau Maatsen masih sabar menanti panggilan Belanda? Siapa tahu di antara Matthijs de Ligt, Nathan Ake, Jurien Timber, atau Denzel Dumfries ada yang cedera. Barulah kemungkinan besar ia akan dipanggil bersama Tyrell Malacia yang juga sedang cedera panjang. Namun, kemungkinan itu masih tetap terbuka melihat nama-nama besar yang masih mentereng di lini belakang timnas pusat sulit tergantikan jika tidak ada tragedi besar terjadi. Jadi, apakah menurut kalian Ian Maatsen merupakan pilihan tepat? Jika besok ia bergabung ke timnas, siapa yang akan tergeser? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Termasuk Jay itu dia termasuk orang yang sangat baik dan mengikuti apa namanya perkembangan dan tidak sama ya ada sedikit tapi begitu kita jelas dia paham. Pak, jika ini terus bergulir bisa terdampak nggak sih psikologis pemain keturunan itu? Insya Allah enggak, karena kami selalu menyampaikan ke mereka dan Pak Ketua Umum juga selalu menyampaikan ke mereka jangan ada pengaruh sama sekali. Selamat untuk Coach Pari Husaini, pelatih yang lisensinya AFC dan melatih PON Jawa Timur dan menjadi juara di turnamen tersebut. Jadi guys ya, pelatih terhebat di Indonesia ini yang lisensinya luar biasa ini berhasil mengantarkan Jawa Timur menjadi juara di Pekan Olahraga Nasional ya. Keren. Applause dulu, applause. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Dan setelah dia membawa juara, Doi itu mengucapkan beberapa statement-statement yang agak ganggu ya. Menurut gue agak ganggu nih. Nih silakan kalian post ya guys ya. Gue mau gedein lagi pala gue. Kurang lebih isi statementnya begini. Jawa Timur itu tidak kekurangan pemain potensial. Tinggal bagaimana Asprof PSSI mengelola pemain-pemain ini. Ini adalah bukti bahwa Jawa Timur menjadi sumber pemain muda potensial untuk tim nasional. Buset. Gini ya Bapak Fahri ya, mungkin pernyataan gue ini ada yang gak setuju nantinya. Gue sih yakin ada pemain potensial dari PON, gue yakin. Bahwa Salosa juga dulu ditemukan di PON kan. Cuma tidak serta-merta dong Pak. Menjadi juara di turnamen yang levelnya amatir. Tar, gue disclaimer dulu ya. Amatir yang dimaksud di sini adalah non-liga, oke? Bukan turnamen amatiran, bukan. Oke, gue lanjut ya. Menjadi juara di turnamen amatir dan langsung berharap menjadi tulang punggung tim nasional. Gimana ini Bapak? Gimana maksudnya ini? Gimana ini? Setelah PON kemarin kita lihat aja dramanya Edan nih. Ada Liu Kang, ada Raikage Lariat, ada RKO. Apa mungkin main-main itu akan menjadi tulang punggung tim nasional sekarang? Kalau sekarang menurut gue kagak Pak. Sorry ya.
Tapi mungkin kalau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, Liga udah dibenahin, Pak Erik dan jajarannya masih menjabat terus, Sintayong masih melatih, mungkin aja ada, Pak. Tapi kalau sekarang Bapak yang jadi pelatih, starting line up-nya semuanya, Pak, main-main pon jatim ya. But anyway, congratulations sekali lagi buat Coach Fahri telah mengantarkan Jawa Timur menjadi juara. Tapi kalau buat timnas nggak dulu dah, Pak. Latih aja tim lokal dulu. Terima kasih, jangan lupa di-follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Dunia sepak bola di Indonesia tuh belakangan lagi hangat. Enggak deng, bukan cuma hangat tapi panas membara karena beberapa politikus mulai ikut berkomentar, mulai mempertanyakan tentang timnas Indonesia saat ini, tentang naturalisasinya. Belum lagi kejadian di PON antara tim Aceh dan juga Sulteng, antara wasit dan pemain. Menurut gue sih kalau nggak viral ya nggak bakalan serame ini juga ya. Masa kejadiannya kalau nggak ada pemukulan pasti nggak bakalan serame ini juga. Tapi mudah-mudahan dari situ PSSI bisa segera berbenah. Jadi siapa-siapa aja yang terlibat bisa mendapatkan hukuman yang sepadan, baik dari wasitnya maupun pemainnya. Karena namanya pertandingan olahraga tuh tujuannya kan biar ada fair play ya. Terus tujuan PON juga sebenarnya untuk mempersatukan bukan beberapa, tapi semua daerah di Indonesia dalam laga olahraga gitu. Ya itu aja sih 2 sen dari gue. That's my 2 cents for berita yang lagi hangat belakangan ini. Dan saya minggu depan menerima secara resmi kedatangan Asosiasi Sepak Bola Belanda yang akan menandatangani kerjasama dengan kami untuk progres kerjasama timnas jangka panjang, di mana setiap tahunnya ada pertandingan antara kita dengan tim nasional Belanda, baik di sesi yang putri tadi disampaikan, ataupun yang junior tahun depan, bahkan tim senior putranya akan hadir di Indonesia pada saat slot yang tepat, karena ini kan lagi masih kualifikasi Piala Dunia ya, yang dekat kita masih. Prestasi Sintayong di timnas Indonesia memang luar biasa, tapi di balik itu, ada pelatih lawan yang harus kehilangan pekerjaan. Philipp Troussier dipecat sebagai pelatih Vietnam setelah 3 kali kalah dari Indonesia, termasuk kekalahan 0-3 di Piala Asia 2023. Bukan cuma Troussier, Tan Cheng Ho juga mundur dari pelatih Malaysia setelah timnya kalah 1-4 dari Indonesia di Piala AFF 2020. Lalu, ada Tatsuma Yoshida, pelatih Singapura, yang mundur setelah kalah dramatis dari Indonesia 4-2 di semifinal Piala AFF 2020. Terakhir, Vitesse Lavlavica, pelatih Kuwait, harus dipecat setelah Indonesia menang 2-1 di kualifikasi Piala Asia 2023. Sungguh luar biasa, Sintayong membuat pelatih-pelatih lawan berjatuhan. Apa selanjutnya? Dengar masukannya. Waktu itu kita tanya dengan PSSI, ini kalau semua naturalisasi anak-anak kita bagaimana nih? Ya betul. Iya kan susah regenerasinya. Ya memang waktu itu PSSI di bawah Pak Erik, dia mencoba presentasikan. Ini memang adalah program jangka pendek. Karena kita menghadapi satu kompetisi yang ketat, yang harus dikejar. Tapi bukan apa, Dad. Sebelum mereka mengangkat sumpah dengan memegang bendera merah putih, aku beberapa kali ngobrol dengan anak-anak Belanda yang turunan ini. Mereka kecintaan kepada Indonesia, kita nggak nyangka loh. Iya. Dan ini keturunan ya? Oh iya. Ada yang orang Semarang, ada yang dari Ambon, ada yang dari Makassar. Bukan bule sembarangan. No. Emaknya orang kita. Maaf, ada yang namanya Sukino. Artinya seperti itu. Saya tanya, kamu benar ini mau masuk? Iya Pak, saya dari kecil bercita-cita menjadi orang Indonesia. Bisa ngomong Indonesia? Bisa hampir rata-rata, walaupun dengan semua slang-slang Inggris atau Belanda. Tapi kita bicara. Terakhir kita menyetujui si Verdong yang pemain terakhir itu. Betul. Nah artinya memang dia sudut lain. Waking up with fire in my face, city lights and calling my name, floating high on broken wings, hear the crowds that start to sing. Bahrain panik, Cina resah. Bagaimana tidak? Jelang bertemu di round 3 pada bulan depan, skuad Garuda terus menambah kekuatan baru, termasuk mendatangkan sejumlah pemain keturunan berlabel Eropa. Setelah dapat dipastikan mendapatkan Mats Hilgers dan Eliano Rendes dari Eredivisie Belanda. PSSI kini masih mengupayakan untuk mendatangkan Jairo Reduwald ke skuad Merah Putih. Melihat manuver gila-gilaan dari PSSI itulah membuat calon lawan Indonesia di round ketiga pada bulan depan, Cina dan juga Bahrain mulai panik dan protes kepada FIFA. Lantas seperti apa? Dan berikut ulasan selengkapnya.
die. Hearts on race and we collide. Indonesia 2.0, itulah headline yang menjadi salah satu ulasan media Belanda bernama Football Premier. Tentu saja, hal itu mengacu pada banyaknya pemain-pemain berdarah Indo-Belanda yang kini ada di timnas Indonesia. Gak cuma itu, bergabungnya Mads Hilgers dan Eliano Renders dinilai juga menjadi sebuah bahasan yang menarik. Ya, salah satu podcast dari media tersebut yang bernama Danny Van Aert, seperti yang kita tahu kemarin, baru saja melakukan interview bersama Mauro Zylstra, salah satu penyerang yang kabarnya akan segera diproses naturalisasinya oleh PSSI. Nah, dalam podcast tersebut, masih ada nama-nama pemain yang kabarnya akan segera atau berpotensi menjadi WNI. Yang mana mereka adalah Jairo Redewald, Kevin Dix, Ole Robbeney, Pascal Struijk, dan Delano Ladan. Tentu saja hal itu sangat disambut positif oleh publik tanah air. Sebab bagaimanapun, mereka semua adalah nama-nama yang memang selama ini santer dikaitkan dengan Indonesia, dan memang sampai sejauh ini, PSSI masih terus berupaya untuk hal itu. En er is nogal wat bijzonders, want los van jou, Mauro, kunnen er nog een paar andere echt wel klasbakken voor Indonesië gaan spelen. Waarvan ik weet dat Jairo Riedewald ook wel in progress is. Daar zijn ze ook wel echt mee bezig en hij staat er zelf steeds positiever in. En ik denk dat dat ook wel heel snel gaat gebeuren. Ole Robbeney, waarmee we hier natuurlijk ook hebben gezeten, is natuurlijk ook iets wat nog steeds speelt. Kevin Dix is iets wat steeds warmer begint te worden en waar hij ook steeds warmer voor wordt. Niet echt veel genoemd wordt in Indonesië. Pascal Struijk zou ook voor Indonesië mogen spelen. Dat is wel echt ook een geweldige speler. En dan heb je natuurlijk ook nog voor Delano Ladan, Navarone voor nog best wel wat andere spelers die echt nog wel impact kunnen maken voor... Ya, nama-nama yang disebutkan oleh Danny Van Laar jelas menjadi nama-nama yang menarik. Tapi saat ia cerita soal Jairo, kami jadi penasaran. Jadi, sosok Jairo Redewald ini adalah sosok yang sudah dinantikan, tapi prosesnya masih belum banyak yang kita ketahui. Hanya saja, Jairo ini sudah ngasih kode kok dengan memasang bendera merah putih di bio Instagramnya. Penasaran dengan alasan Danny Van Laar menyebut jika Jairo ini positif dan makin dekat dengan Indonesia, salah satu sosok yang populer dengan koneksinya pada pemain keturunan yakni Yusa Nugraha, akhirnya menghubungi Donny Van Laar di via DM Instagram. Dan ketika ditanya oleh Yusa Nugraha soal kabar positifnya Jairo, Dani menyebut jika berdasarkan sumber terpercaya yang ia miliki, Jairo emang positif untuk Indonesia. Kalian tahu nggak kalau Eliano Renders ternyata sudah dilamar timnas Indonesia sejak 1,5 tahun yang lalu? Dirinya saat itu gak langsung memberikan keputusan karena sedang fokus untuk memantapkan karirnya di klub terlebih dahulu. Eliano mengaku bahwa untuk memikirkan masa depannya menjadi warga negara Indonesia gak butuh waktu lama. Kurang lebih cuma seminggu dirinya langsung mantap buat membela timnas Indonesia. Menurut Eliano, Indonesia adalah negara yang besar. Alasan dirinya ingin memperkuat timnas Indonesia adalah karena negara ini merupakan tanah kelahiran opa dan mama Eliano. Sang kakek dan ibu dari Eliano merupakan orang asli Indonesia yang lahir di Jakarta tapi punya fam Leka Tompesi. Diketahui Leka Tompesi merupakan fam Maluku yang berasal dari negeri Latu Halak, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Saat ini proses naturalisasi Eliano sedang memasuki tahap akhir dan sedang diusahakan bisa membela Garuda pada Oktober nanti. Menurut kalian, akankah Eliano bisa tampil baik demi membela tanah kelahiran sang opa dan mama? Viral sampai kejutkan dunia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino bakal meresmikan training center PSSI di Ibu Kota Nusantara, alias IKN. Kepastian ini disampaikan Erick Thohir dalam pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM. Dalam pertemuan ini, Erick Thohir menyampaikan kepada Supratman Andi Adgas soal naturalisasi hingga melaporkan soal kantor FIFA. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut melaporkan soal kedatangan Presiden FIFA Gianni Infantino. Menurutnya, Gianni Infantino bakal datang ke Indonesia untuk meresmikan training center PSSI. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa Presiden FIFA ini akan datang ke Indonesia pada 10 Oktober mendatang. Pembukaan training camp yang ada di sana itu tanggal 11, training center yang ada di IKN sekalian tanda tangan yang tadi namanya official opening, ya FIFA juga akan menandatanganinya, kata Erick Thohir. Dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian, Garuda Mania? Oke, Sobat Garuda Fan, saya rasa cukup statement kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sebagai dari pecinta fan dari Garuda, Timnas Indonesia, Ultras Garuda, Kasual, dan juga La Grande, mari kita bersatu paduh membantah dan juga kita jangan tinggal diam ya, sahabat-sahabat Garuda Fan. Ketika ada sosok politikus, sosok parpol, sosok elit pembenci timnas Indonesia yang menyerang timnas Indonesia,
bukan berarti kita harus diam. Kita harus goreng mereka, biar mereka tahu bagaimana kekuatan dari timnas Indonesia. Bukan hanya soal kedalaman skuad ya sahabat-sahabat. Kita netizen, supporter saya juga netizen, bukan pengamat saya ya, tetapi saya netizen yang cinta kepada timnas Indonesia. Kita harus bantah mereka, kita harus goreng mereka. Dan bagaimana menurut kalian ya sobat Garuda fan? Mari tulis di kolom komentar statement kalian yang paling bagus. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya, salam olahraga.